Di awal film kita akan diperlihatkan di sebuah desa yang pada saat itu sedang musim salju. Desa itu bernama Desa Jiasun, yang mana Desa Jiasun ini masih masuk dalam wilayah Song. Pada saat itu terjadi invasi atau penyerangan dari bangsa Kim atau Jin ke bangsa Song, yang mana penyerangan tersebut dipimpin oleh pangeran muda keenam yang bernama Wang Yeholie ke bangsa Song. Di desa tersebut tinggallah dua saudara angkat yang bernama Yang Tiesin dan Guo Xiantian. Pada saat mereka berdua sedang ngopi-ngopi santai sambil mengenang kisah kakek mereka, tiba-tiba pandangan mereka tertuju pada seseorang yang sedang berjalan di atas salju. Mereka sangat kagum dengan orang itu karena ilmu orang itu sangat tinggi, sehingga salju yang ia injak tidak berbekas sama sekali. Akhirnya mereka pun memanggil orang itu dan mengajak orang itu untuk mampir dan ngopi-ngopi santai sambil sebat dua bat di musim salju yang dingin. Orang itu pun mau menerima tawaran dari Yang Tiesin dan Guo Xiantian untuk ngopi dan sebat dua bat di rumah mereka. Melihat ada yang aneh dari barang bawaan yang dibawa orang itu, Yang Tiesin pun kepo dan ingin membukanya. Sehingga akhirnya di situ terjadilah kesalahpahaman dan mereka pun bertarung. Oke, kita nikmatin sedikit aksi wuxia atau kungfu dalam alur cerita ini. Pada saat mereka bertarung, tiba-tiba orang itu pun menghentikan pertarungannya setelah melihat ilmu tombak dari Yang Tiesin. Mereka pun saling berkenalan, dan di sini kita tahu bahwa orang itu bernama Qiuji. Kita sebut saja Guru Qiuji. Yang Tiesin sudah sering mendengar nama Qiuji, dan ia pun begitu mengaguminya karena Guru Qiuji sering membunuh penjahat kotor. Pada saat mereka akan masuk rumah, tiba-tiba ada pasukan kuda yang datang untuk menangkap Guru Qiuji, dikarenakan Guru Qiuji sudah membunuh seorang pengkhianat dan barang yang ia bawa merupakan kepala pengkhianat tersebut. Guru Qiuji pun bertarung dengan pasukan kuda tersebut dan menyuruh Yang Tiesin dan Guo Xiantian masuk ke dalam rumah, tidak usah ikut dalam pertarungan tersebut. Ajib ini mah, penegak sejati ini mah. Kita nikmati sekali lagi aksi pertarungannya, karena di dalam sepanjang film ini kita akan disuguhkan pertarungan yang begitu epik dan acting yang sangat bagus dari masing-masing pemainnya, sehingga kita yang menonton seakan-akan larut dalam alur cerita film ini.
Pertarungan pun dimenangkan guru Ciuji. Mereka pun melanjutkan ngopi-ngopi dan sebat dua bat. Sembari ngopi-ngopi dan sebat dua bat, Yang Tiesin memperkenalkan istri mereka yang saat itu sedang hamil. Yang Tiesin dan Guo Xiantian meminta guru Ciuji untuk memberikan nama kepada anak mereka berdua. Guru Ciuji pun mau dan memberikan sebuah pisau dan mengukir di pisau tersebut nama Guo Jing dan Youkang. Disinilah awal kisah perjalanan hidup Guo Jing. Guru Ciuji memberikan nama itu supaya suatu saat mereka teringat akan kisah pengkhianatan Jing Kang dan berharap anak itu bisa menjadi pendekar sejati. Yang Tiesin pun menginginkan jika suatu saat anak mereka terlahir dengan jenis kelamin yang sama, maka mereka akan bersaudara. Dan jika anak mereka terlahir dengan jenis kelamin yang berpasangan, maka mereka akan dijadikan suami istri. Pada saat acara ngopi-ngopi dan sebat dua bat sudah selesai, istri Yang Tiesin mengantarkan suaminya yang sudah oleng akibat abuk. Dia pun mendengar ada yang aneh di belakang rumah. Ia pun memeriksanya. Tiba-tiba ia terkejut ketika menemukan orang yang terluka akibat busur panah. Orang yang terluka itu adalah orang yang tadi bertarung dengan guru Ciuji. Istri Yang Tiesin pun menolongnya karena tidak tega. Asli ini mah kalau saya udah kayak awal permasalahan ini. Oh iya, di sini saya ingin memperkenalkan istri Yang Tiesin yang manis ini bernama Shirua. Oke, kita lanjut kembali. 3 bulan pun berlalu. Kemudian rumah dari Yang Tiesin dan Shirua didatangi pasukan dari istana yang dipimpin oleh Duan Tiande. Mereka dianggap sebagai pemberontak dan akan dibawa ke istana. Amarah pun tak terbendung ketika istri Yang Tiesin dan Guo Xiantian dibawa paksa oleh pasukan tersebut. Akhirnya dua pendekar itu pun melawan. Terjadilah pertarungan. Mereka akhirnya bisa kabur menggunakan kuda. Namun naas bagi Xiantian, alih-alih melindungi istri dan saudara angkatnya, ia pun terkena busur panah. Sehingga akhirnya Guo Xiantian rela terbunuh demi saudara dan istri tersayangnya agar bisa kabur. Di sini hati saya sangat terenyuh melihat perjuangan Guo Xiantian yang rela mati demi istri dan saudara angkatnya. Kalau zaman sekarang mah masih ada atau enggak ya orangnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Guo Xiantian pun harus rela mati terbunuh oleh pasukan Duan Tiande agar bisa menyelamatkan istri dan saudara angkatnya. Jadi, untuk Guo Xiantian merupakan ayah dari Guo Jing atau Kue Cheng nantinya. Sedangkan Yang Tiesin merupakan ayah dari Youkang atau Yang Kang yang ibunya bernama Shirua.
Kueceng atau Guojing sejak lahir sudah kehilangan ayah kandungnya dan tumbuh besar dirawat ibunya di Mongol. Istri Guo Xiantian dan saudara angkatnya sementara bisa kabur. Di saat istri Guo Xiantian dan Shirua kabur, ia pun terkejar oleh pasukan hingga akhirnya istri Guo Xiantian dibawa oleh pasukan istana itu. Karena jiwa persaudaraan yang tinggi, Yang Tiesin pun menyuruh istrinya Shirua untuk bersembunyi karena dia akan menolong istri Guo Xiantian. Karena jumlah pasukan yang sangat banyak, Yang Tiesin pun tak mampu melawan. Ia pun terkena busur anak panah. Mungkin kalau dia punya jurus Naruto 1000 bayangan bisa kali ya. Oke, kita lanjut. Yang Tiesin pun terjatuh ke jurang setelah mendapatkan banyak busur panah di tubuhnya dan ditendang oleh Tuan Tiande. Asli ini mah Tuan Tiande, bikin kesel aja. Udah tua bukannya tobat malah jadi pejabat kotor macam ini. Aduh. Nasib naas pun diterima oleh istri Yang Tiesin, di mana ia pun tertangkap oleh pasukan. Namun ia beruntung bisa ditolong oleh orang yang waktu itu ia tolong karena terluka busur panah. Guo Xiantian yang telah mati pun digantung dan dicap sebagai pengkhianat istana. Jadi untuk pasukan yang datang ke rumah Yang Tiesin yang dipimpin oleh Tuan Tiande merupakan pasukan bangsa Song atau kerajaan Song, dan Guo Xiantian dan Yang Tiesin dituduh menjadi pengkhianat hingga akhirnya dibunuh. Kita lanjut. Melihat Guo Xiantian yang telah mati, Guru Qiuji pun pas kebenaran lewat marah hingga akhirnya menghabisi pasukan tersebut dan mencari siapa pimpinan dari pasukan tersebut, hingga akhirnya disebutlah nama Duan Tiande. Xin pun beralih ke Shirua, istri Yang Tiesin, yang sudah diselamatkan oleh orang yang waktu itu ia obati akibat terkena busur panah. Untuk menyembunyikan identitas dari Shirua, orang itu pun berbohong kalau Shirua merupakan istri. Ketika Shirua tersadar, ia pun menanyakan suaminya karena cinta yang terlalu dalam. Shirua pun belum bisa menerima kenyataan kalau suaminya belum ditemukan. Misi balas dendam pun dimulai, di mana Guru Qiuji mulai mencari Duan Tiande. Dan dikarenakan Duan Tiande licik dan pandai berbohong, Guru Qiuji pun tertipu olehnya. Ia mengaku kalau ia tidak mengenal Duan Tiande, dan ia pun mengatakan bahwasanya Duan Tiande berada di Shihu.
Duan Tiande pun bersembunyi di kuil Hufa bersama satu pasukannya dan membawa istri Guo Xiantian. Sesampainya di kuil Hufa, Dua Tiande pun kembali menipu. Kali ini yang tertipu adalah seorang biksu, yang mana biksu itu sudah ia anggap sebagai pamannya. Dua Tiande kembali menipu agar bisa tinggal di kuil tersebut dan aman dari kejaran Guru Qiuji. Keesokan harinya, Guru Qiuji pun sampai di kuil Huafa. Namun dikarenakan biksu itu sudah tertipu oleh Dua Tiande, ia pun mengatakan bahwa Dua Tiande tidak ada di kuil tersebut. Hingga akhirnya biksu itu pun meminta waktu 3 hari untuk bertemu kembali dengan Guru Qiuji di tempat makan Zhu Xianlao. Dan Guru Qiuji pun menyetujuinya. Ia lalu pergi membawa beksi gentong yang ada di kuil tersebut. Setelah 3 hari, Xin pun beralih ke orang yang telah menyelamatkan Shirwa. Dan ternyata orang yang sudah menyelamatkan Shirwa merupakan Raja ke-6 Dajin dari kerajaan Qin atau Jin. Shirwa yang mendengarnya pun kaget dan merasa menyesal telah menyelamatkan musuh suaminya sendiri. Ia pun mencoba untuk membunuh Raja ke-6 Dajin tersebut. Namun usahanya gagal karena ia terpengaruh ucapan Raja Dajin tersebut. Oke, episode 1 pun telah selesai. Dan rangkuman dari episode 1, sebenarnya keluarga Yang Tianxin dan Guo Xiantian telah difitnah hingga akhirnya Guo Xiantian mati terbunuh oleh pasukan yang dipimpin Duan Tiande. Dan pasukan berkuda yang menggunakan baju hitam sebenarnya adalah pasukan orang Qin atau Jin yang dipimpin Raja ke-6 yang bernama Dajin. Hingga akhirnya Yang Tianxin jatuh ke jurang dan istrinya Yang Tianxin berada di kekuasaan Raja ke-6 Dajin. Misi balas dendam dari Guru Qiuji pun belum selesai setelah Guo Xiantian mati terbunuh oleh pasukan Dua Tiande yang merupakan pejabat kotor dari bangsa Song atau kerajaan Song. Film ini alur ceritanya tidak terlalu rumit dipahami, hanya butuh kecermatan dalam mengerti alurnya dan setiap tokohnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kita lanjut ke episode yang kedua. Salam Korsa.